Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, kota Baghdad digemparkan oleh kabar mengenai seseorang yang mengaku sakti. Di depan orang-orang, ia sesumbar bahwa dirinya bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, ia memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti ini cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, ia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Walhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kamu datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh begitu, selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda di masa mendatang?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi padaku," balas si peramal. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda. Seharusnya sebelum saya pukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku. Sebenarnya saya sudah tahu, bahkan sebelum kamu datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tadi tidak mengelak waktu saya pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu saya sengaja membiarkannya," jawab orang tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku," jawab si peramal. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan. Ruangan tersebut seketika berantakan. Banyak barang-barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tak terima dengan perilaku Abu Nawas, orang tersebut lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke ruang pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal menuntut supaya Abu Nawas dihukum berat sebab ia telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu sampai kamu tega memukul dia? Dan kenapa engkau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Begini Tuan Hakim, awalnya saya tanya ke dia apakah dia bisa tahu nasib yang akan terjadi padanya. Dia kan ngakunya peramal dan dia bilang katanya tahu. Tapi saat aku pukul dia pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul Tuan. Jadi yang salah siapa?"
dia yang pembohong atau aku yang memukul. Dan saat aku hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu, Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum saya datang, dia sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya saja tidak tahu. Berarti dia adalah pembohong, Tuan Hakim, kata Abu Nawas menjelaskan. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kamu memang mengaku peramal, harusnya kamu tahu apa yang akan terjadi padamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Ia tidak berani membuka praktek ramalannya. Kisah selanjutnya. Tersiar kabar bahwa Abu Nawas sekarang menjadi orang kaya raya. Namun masyarakat heran, usaha apa yang dijalankan Abu Nawas? Pasalnya, ia tidak punya kebun ataupun peternakan yang besar. Usut punya usut, Abu Nawas dicurigai berprofesi sebagai penyelundup. Anggapan tersebut berdasarkan seringnya Abu Nawas bolak-balik melewati batas wilayah. Hal ini tentu saja membuat raja negeri seberang murka. Ia pun lalu memerintahkan seorang prajurit untuk menjaga gerbang perbatasan. Setiap orang yang ingin memasuki wilayahnya, semua barang-barang bawaannya harus digeledah. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan mengendarai keledainya. Ia meminta izin kepada prajurit penjaga untuk memasuki gerbang perbatasan. "Di mana kau sembunyikan barang bawaanmu?" tanya prajurit yang berjaga. "Tidak ada yang saya sembunyikan, Tuan," jawab Abu Nawas. Karena tidak percaya, si prajurit lalu menggeledah baju Abu Nawas. Setelah tidak menemukan barang bawaan yang berharga, Abu Nawas pun lalu dipersilahkan masuk. Hari berikutnya, Abu Nawas datang lagi dengan mengendarai keledainya. Kemudian mendatangi prajurit penjaga. "Tuan, izinkan saya melintasi perbatasan." Seperti biasa, prajurit penjaga perbatasan menggeledah baju Abu Nawas. Setelah tidak menemukan barang berharga, Abu Nawas kembali dipersilahkan melintasinya. Suatu ketika, prajurit kerajaan dipanggil raja wilayah tersebut ke istana. "Bagaimana? Apakah kamu berhasil menangkap Abu Nawas?" tanya rajanya. "Ampun Paduka, Abu Nawas memang setiap hari memasuki wilayah negeri ini. Tapi hamba sama sekali tidak mendapati Abu Nawas membawa barang-barang berharga. Ia datang hanya bersama dengan keledainya tanpa membawa barang apapun. Bajunya juga sudah saya geledah, tapi hamba tidak menemukan apa-apa," jawab prajurit kerajaan. Mendengar penjelasan tersebut, sang raja menjadi heran. "Lalu, apa yang diselundupkan Abu Nawas?" tanya sang raja dalam hati. Tak hanya raja saja yang heran. Prajurit penjaga perbatasan juga dibuatnya kebingungan. Beberapa hari kemudian, prajurit penjaga perbatasan mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, saya tahu kamu pasti menyelundupkan sesuatu. Tapi saya bingung, sebenarnya barang apa sih yang kamu selundupkan?" tanya prajurit tersebut. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Keledai. Saya setiap hari menjual keledai di wilayahmu. Kamu tidak menyadari, setiap hari kan aku selalu gonta-ganti keledai." Mendengar itu, sang prajurit hanya bisa geleng-geleng kepala. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," balas prajurit tersebut. Kisah selanjutnya. Keharmonisan antara Abu Nawas dan istrinya membuat hari-harinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita yang solehah. Sampai pada suatu hari, sang istri meninggal dunia untuk selamanya. Semua warga yang mengenal kedua pasangan suami istri itu tak menyangka dan ikut berkabung.
Orang-orang mengira kejadian ini pasti akan membuat Abu Nawas teramat sedih. Namun ternyata sebaliknya. Baru beberapa hari saja Abu Nawas sudah kembali ceria. Hari berikutnya Abu Nawas kembali melakukan aktivitasnya. Tidak ada lagi nampak raut kesedihan. Hal ini menimbulkan tanda tanya di benak semua orang. Tidak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai satu-satunya telah mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas sangat terpukul. Hampir 1 bulan lamanya Abu Nawas masih terlihat bersedih. Orang-orang pun kembali dibuat heran dengan sikap Abu Nawas ini. Mereka beranggapan Abu Nawas telah keliru. Salah satu tetangganya lalu mendatangi Abu Nawas. "Saya tahu kamu telah kehilangan keledaimu, tapi tidak perlu bersedih seperti itu Abu Nawas, apalagi sampai berlarut-larut. Yang membuatku heran, ketika kamu kehilangan istrimu, kamu dengan cepat kembali ceria. Kesedihanmu saat itu hanya beberapa hari saja," kata si tetangga kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak setuju dengan anggapan tetangganya itu. Ia pun kemudian berkata, "Kalau saja kalian ingat, saat aku kehilangan istriku, tetangga kita yang di ujung sana bilang, 'Hei Abu Nawas, kamu jangan terus bersedih. Saudara perempuanku siap menjadi istri terbaikmu.' Sementara tetangga kita yang lain berkata, 'Hai Abu Nawas, berbahagialah, anak perempuanku yang cantik siap akan aku nikahkan denganmu tanpa mas kawin.' Oleh sebab itulah, saat kepergian istriku, hatiku pun tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang, saat keledaiku meninggal, tak ada seorang pun yang datang menghiburku dan menawarkan keledai pengganti kepadaku." Tetangga Abu Nawas itu hanya bengong mendengar penuturan tersebut. Kisah selanjutnya. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Namun raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara, sehingga masih ada saja praktek jual beli budak. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Dalam hatinya pun berkata, baginda raja harus mengetahui hal ini. Kemudian Abu Nawas mencari cara untuk melaporkannya kepada baginda raja. Awalnya Abu Nawas akan melaporkannya secara lisan, tapi terbesit ide konyol dalam diri Abu Nawas. Kalau melaporkannya secara lisan tentang perbudakan, tentu sang raja tidak langsung percaya begitu saja. Akan lebih meyakinkan kalau baginda raja yang mengalaminya sendiri, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu berencana menjual baginda raja sebagai budak. Karena menurut Abu Nawas hanya baginda raja saja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai baginda raja. Singkat cerita, Abu Nawas mendatangi istana dan menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Paduka yang mulia, hamba punya sesuatu yang menarik, dan hamba ingin menunjukkannya hanya kepada Paduka yang mulia saja," ucap Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. Abu Nawas menjawab, "Pokoknya sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia." "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa wahai Abu Nawas?" tanya baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia harus menyamar sebagai rakyat biasa. Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti orang-orang akan banyak ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena penasarannya yang begitu besar, maka baginda raja bersedia menyamar sebagai rakyat biasa. Setelah baginda raja mengganti pakaiannya seperti rakyat biasa, Abu Nawas dan baginda raja langsung berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja berteduh di sebuah pohon. "Paduka yang mulia, tunggu di sini dulu. Saya akan memberikan kejutan untuk Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas.
Lalu Abu Nawas pergi menemui seorang badui yang berprofesi sebagai penjual beli budak. "Tuan, saya mau menjual budak, barangkali Tuan tertarik," tawar Abu Nawas. "Mana budaknya?" tanya orang badui tersebut. "Dia ada di bawah pohon itu," jawab Abu Nawas sembari menunjuk baginda raja yang sedang duduk menunggu Abu Nawas. "Mari kita dekati dia," ajak orang badui. "Jangan Tuan, cukup dari sini saja. Saya tidak tega kalau menjual di depan matanya, sebab dia adalah temanku. Tuan cukup amati dia dari kejauhan. Kalau Tuan cocok silahkan dibeli," jawab Abu Nawas. Orang badui itu pun mengamatinya dari jauh. Setelah dirasa cocok, ia lalu memberi Abu Nawas beberapa keping emas. Kemudian Abu Nawas membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa orang badui itu sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon. Sementara baginda raja yang masih duduk di bawah pohon menunggu Abu Nawas dihampiri oleh orang badui pedagang budak. "Siapa kamu?" tanya baginda raja kepada orang badui tersebut. "Aku adalah tuanmu sekarang," jawab si badui dengan nada kasar. Orang badui itu tidak tahu kalau di hadapannya adalah Raja Harun al-Rasyid, sebab baginda raja mengenakan baju yang kumal dan khusyuk. "Apa maksud perkataanmu?" tanya baginda raja penuh amarah. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," jawab si badui dengan nada kasar. "Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" tanya baginda kaget. "Ya," bentak si badui. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," jawab si badui. Lalu orang badui itu pun menyeret baginda raja sampai ke belakang rumahnya. Raja Harun al-Rasyid diberi kampak dan disuruh membelahnya. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kapak dan mencoba membelahnya. Namun si badui heran melihat cara budak barunya memegang kampak. "Kau ini bagaimana? Bagian kapak yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali kamu ini." Lalu Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik kampak, hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia kembali mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui. Dalam hati baginda raja berkata, "Beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu." Sementara si badui terus memperhatikan baginda raja dengan tatapan sinis. "Aku rugi telah membelimu. Kamu budak terbodoh yang pernah aku lihat," ucap si badui. "Hei badui, cukup semua ini, aku tak tahan," balas baginda raja. "Kurang ajar, kau ini adalah budakku, kau harus patuh kepadaku," bentak si badui. Ia pun langsung memukul baginda raja. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang menjerit keras saat dipukul. "Hei badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata baginda raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Si badui pedagang budak itu pun kaget bukan kepalang. Dia pun mulai mengenal baginda raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri di hadapan baginda raja. "Ampuni hamba Paduka yang mulia, hamba tidak tahu kalau Anda adalah Paduka raja. Sebab dari pengakuan Abu Nawas katanya Paduka adalah temannya." Baginda raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas baginda raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas ditangkap dan dihadapkan kepada baginda raja. "Kamu kurang ajar Abu Nawas, apa maksudmu menjual diriku sebagai budak?" bentak baginda raja. Abu Nawas berkata, "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Sebenarnya hamba hanya ingin memberitahu kepada Paduka bahwa praktek jual beli budak masih ada di negeri yang Paduka pimpin. Bukankah Paduka sudah melarang adanya praktek jual beli budak? Kalau saya sampaikan secara lisan, mungkin Paduka belum tentu percaya. Oleh karenanya, hamba membuktikannya secara langsung kepada Paduka yang mulia, sekaligus supaya Paduka yang mulia merasakan betapa menderitanya rakyat miskin seperti saya untuk mencari makan."
Mendengar penjelasan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja termenung. Benar juga apa yang dikatakan Abu Nawas, ucap Baginda dalam hati. Ia pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas dan memberinya uang untuk bekal makan anak dan istrinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Darian. Dia adalah raja penyembah berhala. Sifat kejam dan diktatornya ini membuat semua rakyat senantiasa dalam ketakutan. Ia tak segan-segan membunuh apabila ada yang berani menentangnya. Suatu hari Raja Darian ini membangun istana yang megah. Di dalamnya terdapat berhala yang dihiasi permata dan mutiara. Berhala tersebut kemudian diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana yang megah itu juga dibuat kubangan tanah besar yang berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya disuruh masuk ke istana tersebut untuk menyembah berhalanya. Apabila menolak, maka akan dilemparkan ke dalam kubangan yang berisi kobaran api yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Jirjis untuk menolong kaum tersebut. Nabi Jirjis juga diperintah untuk menyadarkan sang raja dan mengajaknya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis kemudian menghadap sang raja dan berkata kepadanya, "Wahai Tuan Raja, mengapa engkau menyembah berhala? Padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu." Raja Darian pun menjawab, "Wahai Jirjis, ketahuilah, sejak aku menyembah berhala, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti aku. Tidak nampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Nabi Jirjis membalas, "Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang saat kita meninggal. Dan Tuhanku telah memberikan kepadaku nikmat akhirat di dalam surga." Maka terjadilah diskusi yang panjang di antara mereka berdua, yang pada akhirnya sang raja menjadi murka karena kalah dalam berargumentasi. Lalu ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Jirjis. Sang raja kemudian memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana besar. Setelah airnya mendidih, lalu air tersebut ditumpahkan ke tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu juga tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh. Tak berhenti sampai di situ. Sang raja dengan sadisnya memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir yang terbuat dari besi, hingga tak tersisa sedikit pun daging dari tubuh Nabi Jirjis, kecuali hanya tulang-tulangnya saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jirjis dan mengembalikan bentuknya seperti sedia kala. Kemudian Nabi Jirjis menyeru kepada sang raja, "Hei kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat kejadian itu bukannya membuat sang raja menjadi beriman, tapi justru membuat sang raja semakin murka. Ia pun kembali menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang lebih sadis. Sang raja memerintahkan untuk dibawakan 6 paku besar dari besi, lalu menancapkan 2 paku tersebut di kedua tangan Nabi Jirjis dan menancapkan 2 paku di kakinya. 1 paku ditancapkan di kepalanya dan 1 paku lagi ditancapkan di dada Nabi Jirjis. Seketika tubuh Nabi Jirjis penuh luka dan darah akibat paku-paku tersebut, dan beliau pun langsung meninggal dunia. Lalu Allah mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti semula. Bekas luka dan darah yang tadinya mengalir di tubuh Nabi Jirjis hilang seketika. Nabi Jirjis kembali menyeru kepada sang raja dengan suara yang lebih keras, "Hai kafir,
katakanlah, tiada Tuhan selain Allah. Untuk kedua kalinya, sang raja dibuat murka oleh Nabi Jirjis. Raja kembali menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang lebih sadis dari sebelumnya. Ia memerintahkan untuk mendatangkan kuali yang besar. Di dalam kuali tersebut terdapat air yang sangat mendidih. Kemudian Nabi Jirjis diseret dan dilempar ke dalam kuali tersebut. Beliau pun langsung meninggal dunia untuk kesekian kalinya. Tapi dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis hidup kembali. Beliau lalu keluar dari kuali tersebut tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Disebutkan bahwa sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis sampai 70 kali. Namun Allah berulang kali menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala. Ada pula yang meriwayatkan Nabi Jirjis dibunuh sampai 100 kali. Sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya dan berkata kepada Nabi Jirjis, "Wahai Jirjis, saya ada permintaan kepadamu. Apabila engkau menuruti permintaanku, maka aku pun akan menuruti semua perintahmu." Nabi Jirjis pun bertanya, "Apa permintaanmu?" Sang raja menjawab, "Aku ingin engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja. Nanti aku akan memberikan semua yang kau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu, termasuk menyembah kepada Tuhanmu." Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Sang raja lalu mengira bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah ungkapan setuju. Lalu sang raja kembali berkata, "Hai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan, dan aku juga banyak menyakitimu. Masuklah ke dalam rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Nabi Jirjis pun pergi ke rumah sang raja. Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat. Pada malam harinya, beliau membaca kitab Zabur. Saat beliau membaca kitab Zabur, ternyata terdengar oleh istri sang raja dan membekas dalam hatinya. Istri sang raja pun semalaman menangis terseduh-seduh. Ia lalu mendatangi Nabi Jirjis untuk bertaubat dan memeluk ajarannya. Sang istri melakukan hal ini tanpa sepengetahuan suaminya. Pada pagi harinya, Nabi Jirjis keluar dari rumah sang raja. Sang raja segera mengajaknya ke tempat berhala. Nabi Jirjis pun mengikutinya. Tapi ketika sudah di hadapan berhala, Nabi Jirjis hanya diam saja. Meskipun berkali-kali dibujuk menyembah berhala, Nabi Jirjis tetap diam. Tentu saja hal ini membuat sang raja murka. Ia pun lalu menyuruh prajuritnya untuk memasukkan Nabi Jirjis ke sebuah gubuk tua. Di dalam gubuk tersebut dihuni oleh wanita tua dan seorang anak kecil yang bisu, tuli, dan buta. Di gubuk itu Nabi Jirjis tidak diberi makanan dan tidak ada seorang pun yang boleh memberinya makan. Saat beliau mulai merasakan kelaparan, beliau melihat ada sebatang kayu di dalam rumah itu. Lalu Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah. Dengan kuasa Allah, batang kayu itu tumbuh daun dan berbuah dengan buah yang bermacam-macam. Ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut, ia pun mengimani ajaran Nabi Jirjis dan meminta agar mendoakan anaknya agar sembuh dari penyakitnya. Setelah didoakan oleh Nabi Jirjis, maka sembuhlah anak itu dari penyakit kebutaan, bisu, dan tuli. Kemudian Nabi Jirjis berkata kepada anak laki-laki itu, "Hei anak muda, pergilah kamu ke tempat berhala dan katakan kepada para berhala itu bahwasanya Jirjis memanggilnya." Anak itu pun pergi dan masuk ke tempat para berhala yang jumlahnya ada 70. Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala apa yang diperintahkan oleh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah, berhala-berhala tersebut berjalan menuju kepada Nabi Jirjis. Berhala-berhala itu berjalan menggunakan kepalanya dengan posisi terbalik.
Saat itu, istri sang raja melihat berhala-berhala itu berjalan. Ia pun mengikuti kemana arah tujuan berhala-berhala tersebut. Sesampainya berhala itu di hadapan Nabi Jirjis melihat ada istri raja di belakang berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Jirjis menunjuk bumi dan menghentakkan kakinya. Tiba-tiba saja bumi langsung terbelah. Berhala-berhala yang ada di hadapannya hancur berantakan. Ketika istri raja melihat mukjizat Nabi Jirjis, maka ia pun pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya, "Wahai penduduk negeri, kasihanilah diri kalian, ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Sang raja yang ada di situ sontak kaget mendengarnya. Ia pun berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya aku sudah banyak melihat mukjizat Nabi Jirjis, tapi aku tidak mau mempercayainya. Engkau baru melihat satu saja, sudah langsung mempercayainya." Sang istri menjawab, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka, sedangkan aku adalah orang yang beruntung." Jawaban istrinya membuat sang raja menjadi murka dan menyuruh prajurit untuk membunuhnya. Sementara di saat yang lain, Nabi Jirjis bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, saya telah merasakan gangguan orang-orang kafir selama 70 tahun lamanya, dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini. Maka berikanlah kepadaku rizki mati syahid dan azablah mereka." Tidak lama kemudian, datanglah beberapa prajurit istana kepada Nabi Jirjis. Mereka langsung menghunuskan pedangnya ke tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun meninggal dalam keadaan syahid. Setelah Nabi Jirjis terbunuh, terlihat ribuan bola api besar yang berkobar-kobar turun dari langit. Api tersebut lalu membakar istana sang raja hingga tak tersisa sedikit pun. Dalam kejadian itu, Raja Darian dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.